الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarram wal muhtaram, wabil khusus kepada pemirsa dan para bapak dan wahyu sejawat. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini senantiasa hadir dengan kita doakan mudah-mudahan Bapak Iwan sekeluarga diberikan kesehatan ya Allah. Amin. Dimudahkan segala usahanya, dilancarkan segala rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan dalam kehidupan rumah tangganya, dan mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Juga yang terhormat kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa tanggung dan hormat saya kepada seluruh jamaah. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita senantiasa masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, masih diberikan nafas dari mulai subuh sampai malam hari, masih diberikan barang-barang yang bisa kita pakai, yang bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita rasakan dari mulai nafas, penglihatan, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula salawat bertaburkan salam yang mari kita sama-sama bingkiskan kepada junjungan Nabi kita sang penghulu alam, Nabi bana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa salawat salam yang kita limpahkan juga kepada para keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada kita semua umatnya yang insya Allah dalam hal ini bahkan sampai saat sekarang ini kita selalu istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya sampai di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai pembacaan surat Al-Waqiah, pembacaan ratib dan istighosah, ada sedikit ya, ini sepatah dua kata ya, banyak juga nggak apa-apa. Jadi kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan cobaan ya. Cobaan itu bukan berarti kita selalu diberikan oleh Allah. Manusia itu tidak lepas dari yang namanya salah, lupa. Pasti ada salahnya dan ada lupanya. Jadi ada alangkah baiknya semua kesalahan dan kelupaan atau kealpan itu kita isi dengan ibadah. Kalau kita salah, kalau kita lupa, pasti itu ingat sama Allah, betul kan? Ya Allah, kenapa selama ini selalu salah? Tapi kalau kita benar, nggak mungkin ingat sama Allah, merasa dia paling benar, sombong. Nah itu semua penyakit hati namanya. Dari berbagai penyakit hati, diantaranya hati itu iri, dengki, dendam, terus apalagi sombong, kalau bahasa sekarang songong, sirik, ya. Itu jauh dari keberkahan. Semalam kita sudah membahas masalah keberkahan. Keberkahan itu apa sih sebenarnya? Kemarin kan sudah yang bebas ya. Jadi keberkahan itu mahwal barokah. Jadi keberkahan itu sedikit mengenyangkan, apalagi banyak. Ya gitu ya. Kita makan sedikit sudah kenyang, apalagi banyak. Itu dalam hal makanan. Kemudian dalam hal rumah tangga,
Di dalam rumah tangga itu keberkahan itu berasanya kalau kita itu nggak pernah ada namanya selisih. Tetap namanya rumah tangga pasti ada selisih. Cuma gampang selesainya, itu keberkahan. Kemudian dalam urusan usaha, ketika kita pengen kerja atau ketika dalam usaha, itu semua sama Allah diberikan kelancaran, nggak ada kesulitan sama sekali. Nah itu namanya berkah. Dalam hal sekolah, pendidikan, ketika kita dalam ujian diberikan soal oleh guru, itu nggak ada yang namanya sulit-sulitnya, dimudahkan. Jadi yang namanya berkah itu sedikit kenyang, apalagi banyak. Nah sekarang timbal baliknya, nggak pernah ada keberkahan. Dalam hal makanan, makan banyak dari pagi, siang, sore, malam makan terus tapi nggak kenyang-kenyang, itu namanya nggak berkah. Makan ketoprak, ajar, bakso, terus ayam geprek, apalagi. Nah sekarang ini makannya nasi kuning, ya, itu nggak ada yang namanya kenyang-kenyangnya. Ya itu namanya nggak berkah. Kemudian rumah tangga juga bentar-bentar berantem, bentar-bentar cekcok, gara-gara anak gak dibikinin susu, gak diganti pampers, marah-marah lakinya. Ya, itu semua gak berkah. Makanya gimana caranya supaya kita itu hidup dalam keberkahan? Caranya gimana? Kita ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, menghadap Allah, baca, berdoa sama Allah, ya Allah, tunjukkan bagaimana nikmatnya keberkahan. Ini baru-baru mau berkah, ngaji aja nggak pernah, sholat apalagi, jauh dari agama. Ketika ngedengar azan, kayaknya ngedengar orang-orang lagi teriak gitu. Jadi muak banget dengan azan, itu sama sekali jauh dari keislaman. Itu udah munafik namanya. Ya, makanya kita bersyukur dilahirkan sebagai Islam. Coba orang-orang yang sekarang dalam keadaan mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ketika dia sudah dewasa, mengenal Islam jauh daripada kita. Kita mah dari kecil udah tahu Islam, syahadat udah dibacain, azan udah dikumandangkan, qomat apalagi, udah nikmat banget jadi Islam. Tapi begitu remaja sampai dewasa sampai udah tua, nggak pernah mau kenal sama Al-Quran. Betul nggak? Al-Quran seandainya bakalan dijadikan itu sebagai pajangan. Al-Quran banyak di rak-rak atau di meja belajar atau di atas lemari, itu udah sampai bulukan, dibaca maka enggak. Ya, ketika tamu datang, oh banyak Al-Qurannya nih. Jadi tamu tuh nganggap kalau dia rajin baca Quran, bukan. Orang yang rajin baca Al-Quran itu ciri alamatul ulama bil Quran. Ciri-cirinya ulama itu dengan Al-Quran. Itu ulama. Dan kita bukan ulama, bukan kiai, hanya orang biasa. Nah, bagaimana ciri-cirinya sebagai kita jadi ulama? Ulama itu, awas, ulama itu dipanggil atau dinisbatkan oleh orang-orang yang notabene ilmu agamanya tinggi. Artinya gini, dia pesantren berapa tahun lamanya, mahabbah kepada guru, kemudian dia rajin puasanya, dia nggak pernah namanya kenal sama barang-barang dunia, kenal sama motor, kenal, cuma nggak pernah sama sekali menginjak apa yang namanya duniawi. Itu namanya ulama. Jadi kita, ya, apa? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Nah sekarang ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Mutaqaddimin itu ulama terdahulu yang ilmunya lebih ampuh, bukan bisa terbang ya. Awas, ulama nggak bisa terbang. Tapi dengan Al-Quran insya Allah semua kejahatan bisa terkendali. Itu ulama. Beda dengan jawara. Jawara makan pisang pakai kolak, itu beda. Dan pakai es, enak.
Nah, jadi intinya kita bukan ulama, bukan kiai, tapi sombong. Ngaji nggak mau. Yang masih muda, masih umur belasan tahun, kemudian badannya sehat, nggak pernah sakit, jauh dari majlis, jauh dari musola, apalagi masjid. Musola dekat kelihatan dekat sebelah mata, kelihatan lah setiap hari kelewatan, nggak pernah menginjak itu musola. Bahkan hari ini nih sering di grup itu mengundang kepada semua ikhwan jamaah untuk hadir ba'da subuh ngaji, tapi nggak ada tanggapan. Ya, ngaji itu bukan di sini aja, banyak pengajian, tapi nggak ada tanggapan. Jadi merasa benar, merasa paling hebat. Ini saya bukan ceramah ya, bukan dakwah, bukan. Saya cuma mengingatkan, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kita kalau nggak ada ilmu gelap, betul nggak? Ini kita ada lampu nih, coba dimatiin lampunya, bisa baca nggak? Surat Waqiah bisa baca nggak? Ini bala-bala bisa makan nggak? Rokok bisa keisep nggak? Nggak bisa kalau nggak ada lampu. Begitu juga dengan ilmu. Begitu nggak ada ilmu, butek, diinjek-injek orang, dibegoin orang malah. Ya, yang tadinya tahu jadi, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Itu dengan adanya ilmu. Tolakul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib buat orang-orang muslim. Ay muslimatin. Di situ muslim itu ada dua, perempuan dan laki-laki. Nggak mungkin laki-laki doang yang nyari ilmu, perempuan juga wajib. Nah sekarang makanya ada tuh di perusahaan atau di jalan-jalan diwajibkan memakai masker. Nah itu udah perkara wajib. Ya, coba saya pengen ngedengar atau perusahaan tulisannya seluruh karyawan disunahkan memakai masker. Kalau perkara sunnah kan boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi kalau udah bicara sunnah, wah ambil sunnahnya lah, benar-benar dapat pahala. Insya Allah itu masker pasti dipakai. Tapi kalau udah perkara wajib, banyak yang ninggalin. Jangankan masker, sholat aja wajib ditinggalin, betul nggak? Masker yang halnya benda mati sekarang diagung-agungkan, kemana-mana harus pakai masker. Benar, kemarin banyak razia 250.000 nggak pakai masker. Iya. Nah coba kalau kita nggak sholat perkara wajib didenda, mantap bener itu. Nah cuman duitnya buat kemana kalau kita didenda sholat, ya kan? Ya, jadi intinya kalau sudah perkara wajib itu harus dikerjakan. Ngaji wajib. Nah sekarang pengen nanya, wajiban ngaji apa sholat? Ayo, wajib mana? Atau yang didahulukan mana? Ngaji apa sholat? Nah, ngaji dulu. Dengan ngaji kita tahu yang namanya bacaan ruku, bacaan sujud bagaimana, duduk di antara dua sujud bagaimana. Ini banyak yang sepelem lah. Orang banyak yang so tahu. Kemarin kita udah bicara lah di majlis, walaupun cuma berapa menit kita ngajinya, insya Allah manfaat. Itu ketika kita sholat maghrib, ada waktu ya, sebentar ya. Sholat maghrib kita datang mau sholat jamaah, umpama imam udah dapat 1 rakaat, 2 rakaat ketika mau baca tahiyat awal. Datang kita nih ikut tahiyat awal, langsung duduk, ya, langsung duduk ikut imam bareng jamaah. Kemudian bangun imam untuk melanjutkan rakaat yang ketiga. Nah ini kita nggak niat lagi, langsung sedekap aja. Allah, apa kita ngikut aja, nggak niat lagi. Nah, itu salah. Harusnya niat lagi. Nah dari mana? Dari ilmu. Kenapa? Karena kita masbuk rakaat, ketinggalan rakaat. Nggak bisa kita ngikut langsung dari rakaat pertama, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita ketinggalan 2 rakaat, ketika imam udah tahiyat awal, itu kita ulangi lagi niatnya.
Paham nggak? Paham ya? Itu karena pekerjaan sholat tuh ada 3 di dalam sholat nih. Ada yang namanya rukun kolbiyun, rukun fi'liyun, dan rukun af'al. Jadi yang pertama kolbiyun, dalam hati kita niat usolli qabla maghribi salat salawan. Nah, ketika kita niat itu fokus sama niat artinya yang kita niatkan sholat apa. Tapi kebanyakan pikiran kita kemana-mana. Enggak, yang dimaksud sholat maghrib enggak ada. Apalagi di depan kita tuh ada tulisan atau orang yang baca, yang pakai kaos ada tulisannya semen 3 roda. Dibaca kita kan. Betul nggak? Itu udah pasti nggak fokus. Makanya kita cari atau sunahnya pakai baju yang nggak ada tulisannya, baju koko putih, polos lah. Kemudian rukun qauliyun. Qauliyun itu ucapan dari mulai baca Fatihah, ruku, bacaan iktidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, itu qauliyun. Ketika kita lupa baca itu, disunahkan sujud sahwi. Ya, ingetin, rukun qauliyun Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan kunut, bacaan sujud. Ketika kita nggak baca atau lupa, itu disunahkan sujud sahwi. Udah paham belum sujud sahwi? Prakteknya udah paham belum? Ini sekalian aja dah. Ketika kita sholat maghrib ya, maghrib atau sholat subuh. Kadang-kadang kan kita kalau habis bangun tidur kan suka sepelem, ikut sholat subuh berjamaah. Tapi begitu imam atau makmum sebelah kita tuh nggak baca doa kunut, atau makmum lah nggak baca doa kunut. Nah, ini sebagai imam harusnya punya inisiatif sujud sahwi. Caranya gimana? Ketika kita lupa baca doa kunut, langsung sujud pertama, bangun duduk di antara 2 sujud lagi. Nah, itu jangan ulul salam dulu. Baca tahiyat akhir nggak masalah, baca dulu at-tahiyyatun sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ini udah kelar, jangan salam, sujud sahwi. Bacanya gimana? Subhanalladzi ma la yanamu wa la yashku. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu 3 kali bacanya. Bangun lagi, duduk di antara 2 sujud, baca seperti biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Baru sujud lagi 2 kali, baca lagi 2 sujud sah. Ketika kelar atau selesai, bangun, duduk miring, baru bersalam. Ya, itu prakteknya sujud sah. Paham nggak? Udah bisa belum? Belum ya? Belum lah, main di depan dulu, nggak pernah majlis, nggak bakalan tahu. Makanya kita tajwid itu sepertinya utama, tapi fikih lebih utama. Kenapa? Fikih dijalankan kehidupan sehari-hari, dari mulai berwudu, mulai pengajian fikih itu toharoh, bab bersuci. Ini air aqua bisa masih dipakai wudu? Cukup kasih 1 botol pakai wudu? Hah? Cukup nggak? Nggak cukup, karena kurang dari kulata ini 2 kulah. 2 kulah itu batasnya kalau kita punya kamar mandi atau ada baknya itu. Jadi sikutnya orang dewasa itu 2 kulah. Kalau orang yang konten berarti bukan dewasa. Ya. 150 liter itu 1 kulah itu 250. Jadi kalau 2 kulah berarti 2,5 kali 2 500. Nah, ini 1 sikut ini udah 1 kulatain atau 1 kulah. Nah, itu cukup dipakai berwudu. Ya. Paham nggak? Itu pertama kali kita ngaji fikih bersuci. Kadang orang begini, punya air 1 ember, 1 ember nih, kemudian lampu mati,
pengen wudhu pelan mati. Nah gimana caranya pengen wudhu? Satu ember cukup nggak sih? Cukup nggak? Nah satu ember itu dikatakan satu pula, tapi embernya gede kan? Yang standar ember, bukan baskom. Ember itu satu pula. Ketika dimasukkan ke bak itu tetap satu pula. Syaratnya airnya itu nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya, dan airnya nggak bau. Tiga tuh, nggak berubah, nggak bau, terus nggak kecampuran najis. Nah timbul pertanyaan, bagaimana kalau kejatuhan teh cecek? Teh cecek kan dua warna, hitam putih. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Pernah lihat teh cecek? Saudaranya kenal. Itu teh cecek jatuh ke ember, tapi nggak merubah nih air embernya jadi warna hitam putih, sah dipakai wudhu. Kecuali tai orang. Tai orang tetap kalau jatuh itu dia melubar kemana-mana, hancur berantakan. Nah batal itu nggak sah pakai wudhu, makanya jadi air tai. Ya, benar. Makanya manusia sama hewan beda. Apalagi kalau manusia itu kalau udah keluar kotorannya itu lebih parah. Kenapa? Caranya banyak. Jadi kalau cecek atau taiknya, ini bukan bicara dorong ya. Ya, ada kita punya ember, satu ember air jatuh tuh, berubah warnanya, baunya juga berubah, rasanya juga nggak enak. Coba tidak kalau tidak kejatuhan tahi, dipakai wudhu nggak sah. Jangan kan dipakai wudhu, pakai cuci piring aja nggak boleh. Itu contoh. Nah, ada lagi. Ini kita sebagai suami istri. Namanya suami istri kan pasti ada yang namanya jalinan jima ya. Jima itu kumpul artinya. Ya, kumpul. Kalau ijtima sama kumpul. Memang bahasa jima itu bahasa kita kelontor uyun. Jadi pergaulan antara suami istri sampai mengeluarkan suatu cairan. Nah itu namanya apa? Junub. Nah, kita mau mandi ceritanya nih, punya ember, punya air satu ember. Gimana caranya, sah apa enggak? Kalau airnya bersih, airnya enggak bau, airnya rasanya tetap air ledeng atau air keran, sah dipakai mandi. Ya, cuma kan kalian belum tahu cara mandinya gimana, betul nggak? Ya, kalau air tanah itu udah alaminya dari tanah, nggak bisa dirubah. Ya, itu nggak masalah. Terus cara prakteknya mandi junub ini bukan buat yang rumah tangga juga, buat yang pemuda. Kadang-kadang suka jahil juga kan. Mimpi maksudnya. Iya. Kan suka mimpi kan? Mimpi ketemu kucing ya kan? Dihajar ya. Sampai junub. Ya, jadi gini, prakteknya kita ambil gayung 3 kali sebelah, guyur nih 3 kali. Nah 3 kali yang kiri. Setelah 3 kali baru semua takmirul badani, beratani badan semua. Baru tuh sampoan. Kalau punya sampo itu nggak bisa jadi sunnah, nggak bisa jadi wajib sampoan. Yang namanya mandi junub itu nggak usah pakai sampo juga nggak masalah. Dulu tuh bukan pakai sampo, pakai jerami. Mandi jerami, tahu jerami nggak? Merang. Nah itu di rumus itu keluar busa juga dijajal. Ini orang PA kan begitu. Nggak ada. Sampoannya masih pakai jerami. Ya. Dulu nggak ada sampo. Kan dulu nggak ada sampo. Nggak ada warung. Jadi pakai jerami dulu kesemos, kasih air hangat, itu keluar busa. Bener, coba dia jalan. Maka orang-orang nanti belum kayak apa? Sampo banyak, makanya pakai dua. Jadi sampo itu cuma sunnah. Ya,
Jadi gini, intinya semua yang ada di fikih itu ilmu. Makanya saya pengen tuh punya rencana ngaji fikih. Khusus untuk buat anak-anak kalangan muda. Pasti punya pikiran kolot amat ngaji fikih pasti begitu. Bener nggak Pak? Ngaji fikih mau khusus buat orang tua. Enggak tua nggak muda, ngaji mah ngaji tetap. Paham nggak? Paham ya? Ini mumpung masih muda, ayo semangat. Corona mah udah nggak usah dipikirin, itu mah udah basi lah. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan. Jadi wajib pakai masker, pakai masker. Cuman sholat wajib ya, seperti wajiban sholat. Ngaji wajib juga tetap. Mumpung masih anget nih, mumpung umur kita masih sehat, masih enak mah makan, tidur juga masih enak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, petik hikmahnya, ambil yang buruknya, ambil yang buang yang buruknya, ambil yang baiknya. Karena silo seperti aja, kayak Arab. Ya, itu aja.